Selamat datang ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus. Sebuah buku yang ditulis oleh seorang yang bernama George R. Knight. Sebuah buku yang akan kembali mengajak kita untuk memandang kehidupan Yesus. Kita akan melihat apa yang Yesus ajarkan, bagaimana perjalanan kehidupannya, dan kita akan melihat apa makna dari pengajaran Kristus dalam kehidupan kita pada hari ini. Kita telah masuk di halamannya yang ke-202 dalam judul Batas-batas pengampunan, bagian yang ketiga. Kita akan melihat apa yang menjadi batas-batas pengampunan dalam pengajaran Kristus. Ayat inti kita terdapat dalam buku Matius 18 ayat 28 sampai 30. Matius 18 ayat 28 sampai 30. Anda dapat mengambil Alkitab Anda, kita akan membaca bersama-sama. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar padanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sahabatku, ini mengisahkan mengenai sebuah perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada orang banyak. Dikatakan hal kerajaan surga itu seperti seorang raja yang membuat sebuah perhitungan hutang. Lalu ada hamba yang pertama yang berhutang sangat banyak. Di sini dikatakan dia berhutang 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat banyak saat itu. Lalu dia diampuni. Dia memohon ampun. Hutangnya dilunaskan. Hutangnya dihapuskan. Lalu saat dia keluar, dia pergi keluar, dia bertemu dengan kawannya yang lain yang juga berhutang kepada dia. Lalu dia meminta agar kawannya ini membayar hutangnya. Apa yang dia lakukan? Dia bahkan sampai mencekik kawannya itu. Dia meminta agar kawannya membayar hutangnya. Bayangkan sampai dicekik kawannya ini. Padahal hutangnya hanya 100 dinar. Jumlah yang jauh lebih kecil, 1 talenta aja mungkin gak sampai. Sementara dia hutangnya ratusan ribu talenta. Dia yang tadinya telah diampuni oleh karena hutangnya yang banyak, tapi di saat ada orang yang berhutang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak kepadanya, dia tidak mau mengampuni. Kita akan melihat batas-batas pengampunan sesuai dengan pertanyaan dari Petrus sebelumnya. Sampai berapa kali saya harus mengampuni? Mari kita baca. Adegan kedua dalam perumpamaan ini dari sudut pandang manusia dan ilahi menggerakkan aksi adegan pertama kepada hubungan antara kedua umat manusia. Dan pada tahap inilah kita sebagai Petrus mendapat masalah. Marilah kita tangkap dinamikanya. Baru saja kita berdiri setelah bertelut dan meninggalkan tempat berdoa kita. Di saat jadi hamba ini dia bertelut di hadapan raja. Dia memohon supaya raja mengampuni dosanya. Digambarkan dalam peristiwa kita dalam hidup, seolah-olah kita telah pergi dari doa kita bertelut di hadapan Raja Surgawi. Lalu kita berdiri dan dengan keyakinan penuh bahwa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Sejauh itu semuanya kelihatan baik-baik saja. Tetapi 10 menit kemudian kita berpapasan dengan seseorang yang berhutang selama berminggu-minggu telah menghindari kita. Orang yang mungkin dia punya hutang kepada kita. Mungkin hutang itu bukan hutang uang, tapi mungkin hutang itu adalah hutang pengampunan. Dia melakukan kesalahan, bicara negatif atau tindakan yang tidak baik kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Dia berhutang uang kepada kita dan dia mungkin adalah orang terakhir yang kita ingin temui. Digambarkan dalam perumpamaan ini, hutang yang dia punya adalah sedikit. Bagaimanapun, 1.000 dinar adalah upah kerja 100 hari. Jadi bukannya sedikit juga, tapi cukup lumayan, tapi tidak sebanyak yang kita miliki. Dia berhutang 100 dinar. Kurang lebih 1/3 dari gaji tahunan. Dalam perhitungan yang sederhana, kita bekerja mungkin dengan upah
$7,5 per jam. Bila 8 jam kerja per hari selama 100 hari itu sama dengan $6.000. Itulah bagian yang tepat dari anggaran belanja tahunan sang penulis ini. Dia ingin uangnya dikembalikan dan dia inginkan itu sekarang. Jadi saya menarik kerah bajunya dan memerintahkan dia membayar, kalau tidak tahu sendiri akibatnya. Jadi dalam perumpamaan ini digambarkan orang yang dihutangi oleh temannya ini, dia ingin supaya hutangnya dibayar saat ini juga. Dia bahkan mengambil kerah dari orang itu, mencekik orang itu, meminta supaya hutangnya dikembalikan, uangnya dikembalikan. Dan apa tanggapannya? Dia jatuh ke tanah, orang ini bertelut dan memohon kepada kita agar bersabar dan berjanji akan melunaskan hutangnya. Dan hal itu tidak cukup baik bagi saya. Saya sudah terlalu lama berurusan dengan manusia licik ini. Sekarang tiba saatnya keadilan dan kebenaran berlaku. Terlalu lama bermurah hati kepada sosok yang licik ini. Saya akan memberi dia apa yang patut dia dapatkan. Jadi hamba yang telah diampuni itu justru malah memukul hamba yang satunya yang berhutang kepada dia. Sahabatku, hal ini mengingatkan kepada kita sesuatu yang nyata terjadi. Masing-masing kita punya hutang yang besar terhadap Tuhan di surga. Sejak kita masih bisa hidup, membuka mata kita sudah sering kali melakukan kesalahan. Segala sesuatu mungkin kita katakan, saya gak pernah membunuh, saya gak pernah mencuri, saya gak pernah bicara kasar sama orang. Tetapi setiap hal yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman-Nya, kita sedang menyakiti hati Kristus. Kita mungkin lihat, saya gak mencuri, tapi di saat kita mengingini milik orang lain, mungkin kita beli dengan uang kita, tapi kita mengingini, itu sama saja dengan mencuri. Perintah ke-10 dikatakan jangan mengingini milik orang lain. Mungkin kita katakan, saya tidak membunuh, gak pernah saya bunuh orang. Tapi di saat kita membunuh diri kita sendiri dengan makanan-makanan yang tidak menyehatkan, atau di saat kita membunuh orang lain melalui kata-kata kita, tindakan kita sedang membunuh. Sejak kecil, secara kedagingan, kita penuh dengan dosa. Kita lebih mudah melakukan dosa dan kesalahan dibandingkan hal yang baik. Dan setiap hari kita membutuhkan pengampunan dari Bapa Surgawi, bukan? Setiap hari di saat kita bertelut dalam doa, kita bukan hanya seperti Kain, bersyukur saja, tapi kita seperti Habel, bukan? Yang mengatakan, Tuhan, inilah aku, ampuni dosaku Tuhan. Ini dosa saya pada hari ini. Saya kadang menjadi malas, saya tidak gunakan waktu dengan baik, saya berbicara, berpikir yang tidak benar, saya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya saya lakukan, saya tidak melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan agar saya lakukan. Itu dosa. Dan kita akui itu kepada Tuhan, Tuhan ampuni kita. Lalu dikatakan, ya mungkin beberapa menit kemudian di saat kita telah keluar dari ruang doa kita akan dihadapkan kepada orang-orang yang berhutang kepada kita. Seperti kita berhutang kepada Tuhan. Mungkin bukan hutang uang saja. Mungkin hutang secara sikap. Dia berhutang kepada kita, dia melakukan yang buruk kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita bersikap seperti hamba yang jahat ini, yang sudah diampuni kesalahannya tapi tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, yang sudah dimaafkan tindakannya tapi tidak mau memaafkan orang lain? Mungkin kita katakan, ya saya maafkan tapi saya cekik dulu dia. Seperti yang dilakukan orang ini. Hamba ini sampai mencekik, melakukan sesuatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Bagaimana dengan sikap kita? Mari kita lanjut.
Dalam babak yang kedua perumpamaan mengenai pengampunan, kita menemukan pandangan manusia. Orang ini sudah menghabiskan kuota pengampunan. Karena sudah mencapai batas-batas pengampunan, akhirnya dia melepaskan amarahnya dan pembenaran diri. Anda lihat di sini, orang yang marah ini, hamba yang marah ini, dia bukannya marah lalu dia menyesal. Aduh, saya sampai marah. Ada orang-orang yang marah lalu dia menyesali kemarahannya. Dia merasakan bahwa kemarahannya tidak seharusnya dia lakukan. Ada. Tapi hamba ini yang marah ini, dia merasa bahwa dirinya benar. Dia marah, dia limpahkan kesalahannya, dan dalam hatinya dia katakan, oh iya kamu yang salah kok. Sahabatku, inilah situasinya. Situasi yang bisa saja terjadi dalam hidup kita. Kita mungkin pernah menjadi marah. Dan dalam amarah kita yakin, oh dia salah kok. Sama seperti kisah ini. Hamba yang satunya lagi yang berhutang kepada hamba yang pertama, bukannya dia benar tapi dia disiksa, bukan. Dia salah, dia berhutang. Hamba yang pertama yang sudah diampuni ini berpikir, loh nggak apa-apa dong, toh saya benar kok. Hati-hati, dia bukannya dengan sengaja melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia merasa dirinya benar. Dia merasa tindakannya benar dengan berlaku seperti itu kepada orang yang bersalah kepadanya. Hati-hati. Kita seringkali berpikir ada orang-orang yang melakukan kesalahan dan kita berpikir mereka pantas mendapat ganjarannya. Secara pribadi kita lihat lagi ya. Kita sering berpikir ada orang-orang yang melakukan kesalahan kepada kita. Dan kita pikir kita perlu memberikan ganjarannya kepada mereka. Kita seolah-olah mengambil tanggung jawab dari hakim yang sebenarnya adalah milik Kristus. Kita ambil tanggung jawab itu seolah-olah kita adalah hakim. Kita menghakimi orang lain atas kesalahan mereka dan kita berpikir mereka pantas mendapatkan itu. Tapi itu bukan sifat dari Kristus. Orang ini telah kehabisan batas pengampunannya. Itu suatu hal yang lain. Tapi hal yang perlu kita ingat adalah di saat dia marah, dia rasa dirinya benar. Pikirkan, bukankah seringkali kita lakukan hal yang sama? Di saat kita marah dan kita rasa kita benar. Saya gak salah kok. Saya yang ditekan, saya yang disudutkan, saya yang ditinggalkan seperti ini. Tidak seharusnya saya merasakan ini. Kita menjadi marah kepada orang lain. Kita merasa diri kita disudutkan. Kita merasa diri kita benar dan orang lain yang salah. Orang lain yang kita rasa mereka pantas mendapatkan hukuman. Tapi kisahnya bukan seperti itu. Tuhan bukan menghendaki agar kita menjadi hamba yang pertama itu, yang sudah diampuni tapi tidak mau mengampuni orang lain, yang sudah diampuni kesalahannya tapi justru malah menekan kesalahan orang lain dengan berpikir bahwa kita lebih benar dari mereka. Hamba yang kedua memohon belas kasihan, tapi permohonan itu diabaikan. Ini merupakan kenyataan. Hampir sama. Sebelumnya kita mengumandangkan doa kepada Tuhan tentang topik yang sama. Begitu juga tepat sekali, saya telah melupakan bahwa piutang itu sesungguhnya adalah bagian utang saya.
kepada Tuhan. Hamba yang pertama ini lupa bahwa piutang atau hutang yang dimiliki oleh orang itu yang harusnya dikembalikan kepada kita, itu juga sebenarnya adalah milik dari Tuhan. Kesalahan yang dilakukan orang itu kepada kita adalah kesalahan yang sama yang Tuhan telah ampuni juga. Bayangkan, kita memohon ampun kepada Tuhan. Ya, situasinya seperti itu ya. Kita memohon ampun kepada Tuhan, lalu ada orang yang juga melakukan kesalahan. Dia pun memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan ampuni dia? Ya, Tuhan ampuni dia. Tapi pertanyaannya, mengapa Tuhan sudah ampuni dia, tapi kita tidak mau mengampuni mereka? Tentu di satu sisi, di satu hal, teorinya benar. Ini perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada orang banyak saat itu, kepada Petrus, tentang apa yang harusnya mereka lakukan, seberapa besar batas pengampunannya. Secara teori kelihatannya mudah, tapi secara praktek kita tidak mungkin bisa lakukan ini dengan tulus tanpa kita izinkan Roh Kudus mengisi hati kita, mengubahkan hati kita ini. Tidak akan mungkin bisa kita lakukan. Berikutnya dikatakan, tetapi mengapa mengingat hal-hal teknis seperti itu apabila saya benar dan orang lain salah? Adil bukan? Bahwa saya memberi mereka bagian yang patut menjadi bagian mereka. Apakah memang begitu? Hamba yang pertama yang sudah diampuni ini memberi sesuatu yang patut bagi orang itu. Orang yang telah berhutang kepadanya, yang bersalah kepada dia, dia rasa patut. Saya patut menghukum orang itu. Sementara Tuhan tidak menghukum dia. Hari ini kita belajar mengenai batas pengampunan. Kita lihat sebelumnya batas pengampunan bukan hanya sekedar 7 kali kita ampuni orang lain, tapi tidak terhingga. Dan bukan hanya itu, kita diajar untuk bagaimana bersikap setelah kita sendiri telah diampuni. Bagaimana kita harus bersikap terhadap orang lain. Biarlah kita renungkan hal ini mengenai batas-batas pengampunan. Ingatkan dalam diri kita, seperti Tuhan telah mengampuni kita, seharusnya kita belajar mengampuni orang lain. Seperti Tuhan telah memaafkan kita, menghapuskan catatan hutang kita. Bukan hal yang sama harus kita lakukan kepada sahabat-sahabat kita, kepada orang lain. Bagaimana dalam kehidupan keluarga kita? Apakah kita yang sudah diampuni tapi kita tidak mau mengampuni kesalahan dari keluarga kita, anggota jemaat kita mungkin? Atau ada orang lain, teman kita di luar sana yang sudah lama tidak kita temui karena dia pernah melakukan hal yang buruk kepada kita? Pikirkan baik-baik. Hari ini mari kita datang kepada Tuhan, karena kita tidak bisa lakukan ini sendiri. Ya, kita bisa secara muka kelihatannya, ya saya udah ampuni dia, sudah ini, kelihatannya senyum manis, ramah. Tapi di hati, saya tetap gak mau ngomong sama dia, saya tetap gak mau percaya sama dia lagi. Sahabatku, untuk memiliki pengampunan yang betul-betul sungguh-sungguh dan tulus, hanya datang dari Tuhan. Biarlah ini dapat menguatkan kita dalam kehidupan kita. Sampai bertemu lagi dan Tuhan memberkati.